Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan kajian kita bab yang keempat, di mana bab yang keempat ini berbicara tentang bid'ah. Bid'ah adalah sesuatu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi kita sudah sampaikan pada khutbatul hajjah atau pada muqaddimah tadi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna khairal hadisi kitabullah." Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah perkara yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan kesesatan itu dimasukkan ke dalam neraka. Hadis yang mulia ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap beliau berbicara kepada manusia, setiap beliau mengajarkan ilmu kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan hadis ini tidak pernah beliau tinggalkan. Kenapa? Karena apabila kaum muslimin atau orang per orang melakukan perbuatan ini adalah merupakan perbuatan tercela. Ini adalah merupakan perbuatan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada umatnya agar mereka menjauhkan perbuatan-perbuatan bid'ah, karena ancamannya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang mulia tadi,
Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap pelaku bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan itu masuk ke dalam neraka. Nah, oleh sebab itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, berangkat dari hadis yang mulia ini, para ulama kita rahimahullahu taala termotivasi mereka, terdorong mereka ya memuat atau menulis di kitab-kitab mereka ya tentang permasalahan yang sangat berbahaya ini. Dan pada umumnya para ulama kita menulis di kitab-kitab tauhid. Karena persoalan bid'ah ini adalah merupakan berbicara tentang persoalan tauhid. Hanya saja ulama membagi dua. Ada yang disebut dengan bid'ah i'tiqadiyah yang mewajibkan seseorang itu keluar dari Islam. Ada yang disebut dengan bid'ah ya amaliyah. Hanya saja apabila pelakunya belum sampai hujah kepada mereka, belum ada yang menerangkan kepada mereka, dan seandainya sudah ada yang menerangkan kepada mereka, maka mereka belum paham. Ini tidak termasuk dalam hadis yang mulia ini. Akan tetapi apabila seseorang alim atau seseorang yang sudah memahami masalah bid'ah ini, tapi mereka melanggar dengan sebab sesuatu keperluan, dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka masuk ke dalam hadis yang mulia. Nah, dengan demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sudah belajar tentang masalah bid'ah ini, hendaknya senantiasa kita perhatikan agar kita tidak masuk ke dalamnya. Karena Rasulullah SAW memperingatkan keras sekali kepada umatnya agar menjauhkan perbuatan bid'ah ini. Kenapa? Karena perbuatan bid'ah ini adalah menyalahi petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Sementara beliau telah menyampaikan kepada umatnya agama ini dengan sempurna. Artinya tidak perlu ditambah dan dikurangi lagi. Mana dalil? Kita lihat firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Ini dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Artinya pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Aku telah cukupkan nikmat buat kalian, dan aku telah rida bahwa Islam agama bagi kalian. Sempurna. Beda dengan syariat-syariat ya para nabi dan rasul terdahulu. Walaupun i'tiqadnya, walaupun akidahnya sama, namun syariatnya berbeda dan belum sempurna. Nah, ketika diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka syariat beliau sempurna. Nah, oleh sebab itu, ya, para nabi dan rasul terdahulu ya bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya disebutkan oleh para ulama, ya, bapaknya satu namun ibunya banyak. Apa maksudnya di sini? Tidak lain adalah bahwa akidahnya satu, syariatnya berbeda-beda. Nah, dengan demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah, dengan berbeda-bedanya syariat tersebut belum sempurna. Ketika diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disempurnakanlah syariat ini, disempurnakanlah agama ini sampai hari kiamat. Nah, dengan demikian tidak boleh kita menambah dan mengurangi.
Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, pada bab yang keempat ini kita masih melanjutkan. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan tentang definisi dari bid'ah, macam-macam dan hukumnya. Ya, poin pertama kita sudah bahas tentang apa yang dimaksud dengan bid'ah itu sendiri. Dan yang kedua, ya, seperti apa bentuk-bentuknya atau macam-macamnya. Dan kemudian yang ketiga yang kita sudah bahas yaitu hukum bid'ah di dalam Islam. Semuanya itu kita sudah bahas beserta dalil-dalilnya yang telah kita bacakan di dalam berdasarkan dalil yang telah kita sampaikan, terutama dari Al-Qur'anul Karim dan kemudian dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Nah, insyaallah taala jemaah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita lanjutkan bab yang keempat ini, pasal yang kedua, ya, dengan subjudul timbulnya bid'ah di dalam kehidupan kaum muslimin dan penyebabnya. Saya ulangi, pasal yang kedua ini subjudulnya adalah timbulnya bid'ah dalam kehidupan kaum muslimin dan penyebabnya. Poin yang pertama yang akan kita bahas yaitu timbulnya bid'ah dalam kehidupan kaum muslimin. Sebagaimana dijelaskan oleh mu'alif, dalam hal ini kata beliau ada dua permasalahan. Yang pertama, timbulnya atau waktu timbulnya bid'ah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau berkata, disebutkan dalam kitab beliau Majmu' Fatawa, ya, kata beliau, "I'lam, ketahuilah bahwa semua bid'ah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan ibadah terjadi pada umat Islam, ya, di akhir-akhir kepemimpinan Khulafaur Rasyidin atau Khalifatur Rasyid, sebagaimana disebutkan, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Tirmizi. Hadis ini melalui jalur seorang sahabat yang bernama Irbad bin Sariyah. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin." Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang hidup lama, maka kata beliau, dia akan mendapatkan atau akan melihat banyak perselisihan. Ya. Kemudian nasihat beliau, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan hidayah. Hadis riwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Tirmizi. Nah, oleh sebab itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Dan para sahabat ini, ya, mereka hampir ijma. Hampir semua di antara mereka, ya, menolak dan menentang para pelaku bid'ah ini. Nah, sekaligus manhaj mereka di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, tidak ada di antara mereka, ya, yang melakukan perbuatan bid'ah ini. Sebab apa? Karena mereka talamidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka senantiasa ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Artinya adalah bahwa tidak akan pernah terjadi ya di antara para sahabat apabila mereka beribadah, apabila mereka menjalankan agama ini bertentangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah. Nah, oleh sebab itu saya nggak setuju ada orang mengatakan bahwa salat tarawih itu adalah bid'ah. Ya, Rasulullah tidak pernah melakukan. Ya, kemudian dituduh seorang sahabat yang mulia, Khalifatul Rasyid yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu an, mengatakan bahwa Umar ini bandel katanya. Ini perkataan yang sombong. Enggak boleh kita mengatakan demikian. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, manhaj mereka itu maksum. Kalau ada mungkin satu dua saja di antara mereka yang melakukan ya kesalahan-kesalahan tergelincir, tapi enggak ada di antara mereka yang melakukan perbuatan bid'ah, itu enggak ada. Tetapi mereka orang-orang yang sombong menuduh bahwa ya Umar bandel. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya ketika para sahabat yang lainnya melakukan ya ibadah seperti misalnya salat tarawih, kata Rasulullah, kalian pulang-pulang semuanya. Diusir oleh Rasulullah kata mereka. Ya. Tetapi Umar bandel. Umarlah yang menghidupkan katanya. Kalau saya tanya sama jamaah rahimallahu taala ya, rahimakumullah, kira-kira salat tarawih itu bid'ah apa sunnah? Siapa yang bisa jawab? Sunnah. Kalau salat tarawih itu dikatakan bid'ah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ya selama 3 malam, berarti beliau berbuat bid'ah. Berarti pro kontra dengan hadis beliau. Tidak akan mungkin itu terjadi antara qauliyah dengan fi'liyah, antara perkataan dengan perbuatan tidak akan mungkin bertolak belakang. Kalau itu betul-betul hadis Rasulullah yang sahih. Beda kalau hadis itu ya yang dhaif atau yang maudhu'. Nah, oleh sebab itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan sesuatu yang sunnah, tentu berdasarkan hadis yang mulia ini, ijma'nya para sahabat, perbuatan para sahabat, atau takrir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sunnah. Mana dalilnya? Kita lihat di sini. Hadis ini saya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi dari sahabat yang bernama Irbad bin Syariah. Kita ulang di sini. Mudah-mudahan insyaallah taala para jamaah hafal ini. Ya, jangan ketika kita mengikuti sahabat itu dikatakan bid'ah. Ya. Enggak ada sahabat berbuat bid'ah. Yang ada adalah mereka ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berdasarkan hadis ini ya, walaupun yang melakukan sahabat kalau ijma' di antara mereka, apalagi itu merupakan takrir persetujuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu sunnah. Kita ulang di sini biar jamaah hafal insyaallah taala ya. Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin. Ini adalah merupakan ultimatum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab kata beliau sallallahu alaihi wasallam itu karena bervariasinya umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di antara sahabat itu yang usianya lebih-lebih setahun 2 tahun ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala cuma 63. Makanya hadisnya umum ini kepada umatnya. Walaupun khitabnya tujuannya pertama adalah kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Begitu juga jamaah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin
semakin jauh mereka dari kehidupan Rasulullah, semakin jauh mereka dari kehidupan para sahabat radhiyallahu ajmain, maka akan bermunculanlah ya bentuk-bentuk syariat yang sudah tidak ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Faktor-faktornya banyak. Ya, bisa jadi yang pertama kejahilan. Bisa jadi yang kedua dia paham betul tetapi punya kepentingan sesuatu. Bisa jadi seseorang itu sudah diberikan peringatan atau sudah diberikan hujah kepada dia, sudah diberikan pelajaran kepada dia, tapi dia belum paham. Itu masih bisa ditolerir. Tetapi kalau seorang yang alim, apalagi sudah punya embel-embel di depan namanya ustaz, kalau masih melakukan perbuatan bid'ah ini, maka dosanya beda dengan orang awam. Kalau orang awam kejahilannya melakukan perbuatan bid'ah itu, dia ditolerir, dia dimaafkan, tetapi dia terkena dosanya. Kenapa kamu bodoh? Kenapa kamu nggak mau belajar? Bukankah sudah turun Al-Quranul Karim sebanyak 114 surat? Bukankah telah diutusnya Rasulullah SAW yang telah mengajarkan agama ini kepada kalian dengan sempurna? Apa hujah kita? Apa pertahanan kita? Apa alasan kita? Nah, coba kita urut, kita lihat berapa banyak timbulnya bid'ah-bid'ah di tengah masyarakat, di tengah kaum muslimin. Padahal mereka merasa apa? Mereka melakukan itu tidak lain menurut mereka, kami hanya menginginkan kebaikan. Apa ada kebaikan kalau itu merupakan ibadah atau di dalam agama ini kecuali apa yang datang dari Allah dan Rasulnya? Jawab tidak. Kalau sudah datang dalil dari Al-Quran dan dari hadis, gak ada istihad lagi. Perkataan manusia, istihad manusia itu udah tak kepake. Tetapi kok ada di antara ulama beristihad, lain persoalan. Ya, mereka punya potensi ilmu yang tinggi, terkadang kala nggak sampai dalil kepada mereka. Ya, para sahabat ada yang tidak sampai dalil kepada mereka, sehingga mereka beristihad. Begitu juga para a'imah kita, imam-imam kita, di antaranya siapa? A'immatu arba', imam yang 4. Kita urut. Yang pertama Imam Abu Hanifah. Yang kedua Imam Malik. Makanya Imam Malik dengan Ibu Hanifah itu disebutkan adalah tabi'ut tabi'in, ya, besar, hampir mendekati kepada sahabat. Kemudian siapa lagi? Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Doa kita kepada mereka, ya, rahimahullahu, ya, alaihim ajmain, karena mereka sudah mendahului kita. Nah, itu disebut dengan imam mujtahidin. Bukan bermain-main mereka. Mereka kerahkan seluruh potensi ilmu yang ada. Mereka tidak dapatkan dalil, mereka beristihad. Makanya dalam hadis Rasulullah dikatakan apa? Apabila seorang hakim atau imam beristihad, benar istihadnya, dia mendapatkan pahala 2, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila istihadnya salah, kesalahannya dimaafkan, diampuni, kemudian diberikan ganjaran 1. Nah, kalau kita apa? Kita mujtahidin bukan? Kalau kita jadi ustaz gitu, sudah memenuhikah syarat-syarat kita sebagai mujtahid? Yang terbaik bagi kita adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada sampaikan, apa yang tidak ada jangan disampaikan. Ini benar sebagaimana disebutkan oleh seorang sahabiyun jalil yang bernama Ibnu Mas'ud. Beliau katakan apa?
Ya, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufikum. Artinya, ikuti saja yang sudah ada. Jangan diikuti yang tidak ada. Sudah mencukupi bagi kalian. Ini menandakan kepada kita jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kalau kita kaitkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 3 ini, paling tidak ada kaitannya dengan ya perkataan atau asal sahabat ini. Karena sahabat radhiyallahu anhum ajmain enggak pernah mereka menyelisihi Rasulullah, enggak pernah mereka menambah, enggak pernah mereka mengurangi. Datang orang belakangan ini semakin jauh, semakin banyak tambah-tambahannya. Semakin banyak yang mereka lakukan itu di luar ketentuan syariat. Padahal para a'imah kita terdahulu sudah mengatakan, ini bantahan kepada mereka ini yang melakukan sesuatu yang tidak lahir dari syariat, tidak datang dari Al-Quran, tidak datang dari sunnah. Apa kata mereka? Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Sebenarnya tujuannya kepada siapa itu? Kepada pelaku-pelaku bid'ah. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Seandainya perbuatan kalian itu, wahai kaum-kaum mutaakhirin, wahai pelaku-pelaku bid'ah, wahai orang-orang yang menambah-nambah syariat, seandainya perbuatan kalian itu baik, kalau itu merupakan syariat, paham apa mafhumnya begitu ya, kita paham begitu. Seandainya itu syariat datang dari Allah dan Rasulnya, pasti kami terlebih dahulu mengerjakan daripada kalian. Alasannya adalah bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu adalah ahli di dalam kebaikan. Tidak satupun kebaikan di dalam syariat ini kecuali mereka sudah mengerjakannya. Apa yang kurang bagi kita? Padahal kita mengatakan berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada hadis, tapi satu yang kita tidak berpegang. Apa itu? Ala fahmi sahabah. Kita tidak berpegang kepada pemahaman sahabat. Padahal semua disiplin ilmu di dalam agama ini rujukan kita adalah kepada para sahabat. Kalau ingin kita belajar akidah, bagaimana sahabat itu berakidah? Kalau kita ingin belajar tafsir, bagaimana kaidah-kaidah tafsir yang telah dilakukan oleh para sahabat. Kalau kalian belajar tentang ibadah, bagaimana para sahabat itu beribadah, apalagi dalam masalah muamalah. Masya Allah, para sahabat generasi terbaik, sebagaimana Rasulullah bersabda, khairun nas qarni tsummal ladzina yalunhum tsummal ladzina. Sebaik-baik generasi adalah mereka yang berada di zaman Rasulullah SAW. Kemudian yang sesudahnya, paling tidak 3 generasi. Nah, nggak tahu lagi setelah itu. Ternyata terbukti sekarang ini sedikit sekali di antara kita, di antara yang sedikit kebaikan ini. Nah, dengan demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini waktu timbulnya bid'ah yang pertama, yaitu akhir-akhir dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang 4 itu. Kemudian yang kedua, timbulnya bid'ah dalam kehidupan kaum muslimin, yaitu tempat timbulnya bid'ah. Punya tempat. Asal muasalnya. Ya. Walaupun di sini ada perbedaan ya di antara negeri-negeri Islam sehubungan dengan sebagaimana tempat timbulnya berbagai bid'ah. Ya. Negeri-negeri yang besar yang dihuni oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain,
dan memancar darinya cahaya ilmu dan iman. Ya. Paling tidak ada 5 di antaranya. Ya. Ya. Yaitu yang memancar dari mereka cahaya ilmu dan iman, ada 5 negeri di dunia ini. Yang pertama adalah yaitu Haramain, yaitu Makkah. Ya. Kemudian Madinah 2. Yang ketiga Kufah. Ya. Kemudian yang keempat yaitu Basrah. Dan yang kelima itu Syam. Ya. Nah, dijelaskan oleh para ulama bahwa ya, dari sinilah asal muasalnya, ya, dari sanalah keluarnya Al-Quran dan hadis, fikih dan ibadah berikut masalah-masalah keislaman lainnya, dan keluar pula di situ, di 5 negeri itu, di 5 negara itu, ya, ya. Nah, kecuali sedikit antaranya Madinah, ya, berbagai bid'ah masalah usul dasar agama sedikit, ya. Dan kemudian timbulnya bid'ah itu, ya, dipengaruhi oleh jauh atau dekatnya suatu daerah dari Madinah itu. Nah, sedangkan kota Madinah sendiri itu, ya, selamat terpelihara dia dari timbulnya berbagai macam bid'ah ini. Kalau tuh ada, ya mungkin bisa dihitung, ya, kalau tuh ada, ya. Dan kemudian bila ada seseorang yang mengerjakan bid'ah, ya, maka sesungguhnya, ya, wabil khusus di mata penduduk Madinah, mereka itu sangat-sangat tercela dan mereka itu sangat-sangat terhina. Berarti kecil sekali, ya, ya, kemungkinan tidak ada. Nah, adapun pada 3 generasi terbaik pertama tadi yang kita sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi, yaitu pada masa itu di Madinah tidak terdapat sama sekali bid'ah, dan kemudian kalau toh ada, tidak ada di antara mereka yang melakukannya secara terang-terangan. Enggak ada. Baik itu merupakan bid'ah dalam masalah usul yang pokok, akidah, tauhid, ya, karena ini adalah merupakan dasar agama, sama sekali yang terdapat hanya di negeri-negeri lain. Di Madinah nggak ada, karena ini adalah merupakan, ya, perkara-perkara yang usul, perkara-perkara yang fondasi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW terutama mendakwahkan, mengikuti estafet dari para pendahulunya, yaitu para nabi dan rasul yang terdahulu, ya. Awal dakwah mereka yaitu dakwah tauhid. Mana dalil? Kita lihat di dalam firman Allah sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Artinya, sungguh kata Allah, kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul untuk apa? Mendakwakan sembahlah Allah saja, tauhidkanlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan kemudian jauhkanlah taghut. Nah, oleh sebab itu jemaah rahimani wa rahimakumullah, di antara 5 negeri-negeri kita sebutkan tadi adalah hanya, ya, Madinah,
terpelihara mereka. Ya, terutama dalam masalah usul. Karena dalam agama kita itu kan ada dua ya. Yang pertama kalau sudah berbicara usul, berbicara tentang akidah, berbicara tentang fondasi. Kalau berbicara tentang furu, yaitu berbicara tentang ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Nah, oleh sebab itu terkadang kala ya, sebagian di antara kaum muslimin melakukan bid'ah ya, di antara kedua ini. Yang pertama bid'ah i'tiqadiyah. Kemudian yang kedua bid'ah di dalam masalah ibadah. Ya, ini yang pertama, timbulnya bid'ah dalam kehidupan kaum muslimin. Kemudian faktor atau penyebab yang kedua timbulnya bid'ah, ya, tidak diragukan lagi bahwa dengan berpegang teguh kepada Alkitab wa Sunnah, maka seseorang itu ya selamatlah dia. Artinya adalah kalau seseorang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah itu, maka dia tidak akan mungkin terjatuh kepada perbuatan bid'ah dan kesesatan ini. Boleh kita lihat di dalam Al-Quranul Karim dalilnya, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya berwasiat juga di sini, ya. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih." Artinya, dan bahwa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalan-jalannya. Firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-An'am 153, termasuk ayat ini adalah merupakan ayat yang dibaca, ditafsirkan oleh Rasulullah SAW langsung. Nah, oleh sebab itu, untuk lebih tafsilnya ayat ini, ya, jadi ayat ini turunnya secara mujmal atau global, ya. Jadi kalau kita di dalam syariat ini, kalau kita mempelajari agama ini, jangan kita mempelajari agama ini secara global, tapi pelajarilah agama ini secara tafsir, secara rinci. Berbicara akidah apa saja pelajari, berbicara tentang ibadah apa saja pelajari, tentu berdasarkan dalil-dalil. Berbicara tentang akhlak atau adab pelajari, berbicara tentang muamalah apa saja pelajari, ya. Jangan garis-garis besar saja. Nggak paham kita dengan agama ini. Oleh sebab itu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril itu, sekaligus beliau mengajarkan kepada para sahabat. Apa kata malaikat Jibril kepada Rasulullah? Ya Muhammad, wa akhbirni anil Islam. Ya, disebutkan oleh beliau tingkatan Islam, mulai dari Islam itu sendiri. Beliau menyebutkan 5 poin dari rukun Islam, kemudian iman 6 poin dari rukun iman, kemudian 1 poin dari rukun ihsan. Beliau jelaskan secara rinci. Kemudian apa itu kalimat asyhadu an la ilaha illallah, apa rukunnya, bagaimana konsekuensinya, apa syaratnya, apa pembatalnya, begitu. Kalau nggak paham terutama dengan 2 kalimat syahadat ini, saya pastikan bahwa ibadah seseorang itu tidak akan beres. Kenapa? Karena konsekuensi dari 2 kalimat syahadat ini terkandung di situ syarat ibadah, yaitu 2. Yang pertama, asyhadu an la ilaha, artinya adalah bahwa konsekuensinya adalah ikhlas. Asyhadu an la ilaha illallah, ikhlas. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensinya adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kalau paham ini baru. Apa setelahnya? Salat, penuhi syarat ini. Setelahnya apa? Zakat, penuhi syarat ini. Setelahnya apa? Puasa, penuhi. Setelahnya apa? Haji, penuhi semua. Nah, insyaallah ibadah kita benar diterima. Tapi kan kita tidak memahami hal demikian. Yang ada bagi kita adalah taklid, hanya mengikuti saja. Enggak tahu dari mana dasarnya. Nah, ini sangat bahaya sekali. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan firman Allah sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-An'am 153 ini. Ya. Kalau seseorang belajar hadis, mohon maaf, dia akan alim dengan Al-Qur'an. Tapi tidak seseorang belajar Al-Quran akan alim dengan hadis tidak. Kenapa? Seluruh permasalahan yang ada dalam Al-Quran tidak akan bisa dipahami kecuali dirinci oleh hadis. Coba belajar tafsir. Walaupun kaidah tafsir menyebutkan ada, ya, kaidah tafsir Al-Quran yufasiru ba'du ba'dan, benar itu. Tapi belum cukup. Lanjutnya Al-Quran ditafsirkan dengan hadis, begitu seterusnya. Ditafsirkan oleh para sahabat, ditafsirkan oleh para tabi'in, ditafsirkan oleh para tabi'un, begitu seterusnya. Ya, kaidah ini disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah yang terdapat di dalam, masyaallah waktunya cepat banget ya. Yang terdapat di dalam surat Al-An'am 153 ini, beliau sallallahu alaihi wasallam langsung mentafsirkan kepada para sahabat. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh ya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis dengan tangan beliau di atas pasir, di atas tanah. Ya, beliau garis begini. Lalu beliau bersabda, ya, haza ya sabili Allah, ini adalah jalan Allah, jalan yang lurus yang beliau bikin itu jalan Allah. Ya, kemudian di antara jalan yang lurus itu beliau bikin lagi jalan ini dengan tangan beliau langsung bikin kiri kanannya, ya, garis-garis, ya. Lalu beliau bersabda, ini adalah jalan-jalan yang lain. Di antara jalan yang lurus ada jalan-jalan yang lain. Jalan ini pendek, kiri dan kanan hanya pendek. Ya. Kemudian beliau katakan apa? Jalan yang lain itu, kata beliau, setiap jalan tersebut ada setan yang mengajak orang-orang kepadanya. Ya. Ini perhatikan tafsir ayat ini, ya, sangat manfaat sekali ini. Kata Rasulullah SAW, ketika beliau menggaris jalan-jalan yang pendek itu, beliau katakan apa? Di jalan-jalan yang pendek ini ada setan-setan yang mengajak mereka. Kemudian beliau bacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 153 ini, kata beliau, dia membaca firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya, dan bahwa yang Allah perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain tadi yang pendek itu. Kenapa? Karena jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepada kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka dari itu, barang siapa yang berpaling mereka dengan Al-Quran dan Sunnah, niscaya dia akan tertarik kepada jalan yang pendek-pendek itu, jalan-jalan yang menyesatkan itu, yang disebut dengan, ya, bid'ah-bid'ah yang diadakan itu. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, apa penyebab yang mendorong timbul bid'ah itu? Ya, apa penyebab dari yang mendorong timbulnya bid'ah itu? Ya.
Sebagaimana jelaskan oleh mu'alif, dapat kita simpulkan di sini sebagai berikut. Di antaranya adalah ketidaktahuan mereka dengan hukum agama. Kemudian yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, terlalu fanatik mereka kepada tokoh-tokoh yang mereka idolakan. Ya. Nah, kemudian bertasyabuh dengan orang kafir, meniru-niru orang kafir. Nggak boleh. Bagi kita kan kayaknya nggak tren ya kalau nggak meniru-niru orang kafir. Padahal itu adalah di antara petakannya, ya, atau akan menyebabkan seseorang itu, ya, jatuh kepada perbuatan bid'ah, ya. Nah, oleh sebab itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, saya rasa kita ingin merincinya di antara faktor-faktor timbulnya bid'ah tadi adalah, ya, ada beberapa poin, ya, biar lebih melekat, biar lebih mantap dalam pemahaman kita, ya. Nanti kita akan uraikan secara rinci lagi, ya, di antara faktor-faktor dari sekian banyaknya timbulnya bid'ah. Namun amat disayangkan, ya, dengan waktu kita yang singkat ini, ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan yang sedikit ini insyaallah taala, ya, menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, dan yang terlebih lagi adalah karena kita berbicara dengan masalah syariat ini tentang bid'ah, tentu yang seharusnya kita jauhkan sejauh-jauhnya, dan kemudian kita mendekat dengan sedekat-dekatnya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah jalan keselamatan. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.